Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, umat paroki keluarga Kudus Banteng yang berbahagia, berkah dalam. Sebentar lagi paroki kita akan mengadakan pemilihan prodiakon untuk periode yang baru, yakni periode 2022 sampai dengan 2024. Mengingat bahwa periode prodiakon untuk yang sekarang itu akan segera berakhir masa baktinya. Untuk itu ada beberapa hal di sini akan saya sampaikan mewakili panitia ad hoc supaya menjadi perhatian untuk kita semua. Kita mengacu pada pedoman dasar pelaksanaan pastoral paroki yang diterbitkan oleh Keuskupan Agung Semarang. Dalam pasal 74 dikatakan bahwa prodiakon adalah kaum awam yang diangkat oleh Bapak Uskup dengan surat keputusan yang tugasnya untuk membantu tugas-tugas para imam, terutama dalam membagi komuni dalam suatu perayaan Ekaristi. Kaum awam yang dimaksud di sini adalah semua orang beriman dalam suatu paroki yang tinggalnya tentu saja di lingkungan atau di wilayah yang bukan dari mereka yang ditahbiskan seperti diakon, imam atau uskup, dan juga bukan mereka yang menjadi biarawan atau biarawati seperti bruder atau suster. Prodiakon di sini itu diangkat oleh Bapak Uskup tentu saja dari usulan paroki, di mana paroki itu mengajukan kepada keuskupan nama-nama calon dari prodiakon yang dimaksudkan. Nanti prosesnya adalah dari lingkungan akan mengajukan calon-calon prodiakon dan diajukan ke panitia ad hoc pemilihan prodiakon. Setelah melalui proses seleksi oleh panitia, nama-nama itu akan diajukan kepada keuskupan dan baru diangkat oleh Bapak Uskup dengan surat keputusan resmi. Prodiakon disebut sebagai prodiakon paroki, yang berarti bahwa lingkup tugas prodiakon itu dibatasi oleh teritori paroki di mana dia menjadi seorang prodiakon. Atau dengan kata lain bisa dikatakan bahwa seorang prodiakon di suatu paroki tidak diperkenankan untuk bertugas di luar parokinya. Misalkan seorang prodiakon dari paroki Banteng tidak diperkenankan dan tidak bisa untuk bertugas di wilayah paroki Minomartani. Itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, arti prodiakon yang bisa saya jelaskan, semoga menjadi gambaran dan pengetahuan bagi kita semua. Tugas-tugas prodiakon, kalau mengacu dari sejarah adanya prodiakon dalam pelayanan gereja, pada mulanya prodiakon itu ada untuk menjawab kebutuhan pastoral, terutama dalam membantu imam untuk membagi komuni dalam perayaan Ekaristi, baik di gereja maupun di wilayah atau di lingkungan ataupun di kapel di mana perayaan Ekaristi itu dilaksanakan. Dalam perkembangannya, tugas dan pelayanan prodiakon itu tidak hanya untuk membagi komuni tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan liturgi yang lain. Misalkan
memimpin ibadat di suatu lingkungan atau wilayah, memandu kegiatan-kegiatan sarasehan di lingkungan atau di wilayah, mengirim komuni kepada mereka yang sakit di lingkungan ataupun di wilayah, atau tugas-tugas lain yang dipercayakan oleh pastor paroki kepada para prodiakon. Itu kurang lebih Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tugas-tugas prodiakon semoga menjadi gambaran bagi kita semua. Prodiakon itu kebutuhan paroki atau kebutuhan lingkungan atau kebutuhan wilayah. Kalau kita perhatikan dengan seksama, sebetulnya lingkup tugas prodiakon itu lebih banyak berada di lingkungan atau di wilayah. Oleh karena itu, adanya prodiakon di tiap lingkungan atau wilayah menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan perlu. Oleh karena itu, pengurus lingkungan dan umat di lingkungan serta di wilayah diajak untuk bagaimana mengupayakan supaya di tiap-tiap wilayah dan lingkungan itu ada mereka yang bertugas untuk menjadi prodiakon dan melayani umat di tiap lingkungan ataupun di wilayah. Bahwa prodiakon itu disebut sebagai prodiakon paroki yang dalam tugas dan pelayanannya bisa melintasi lingkungan atau wilayah, iya. Tetapi jangan pernah kita melupakan bahwa kemandirian untuk tiap lingkungan dan wilayah sebagai bagian dari tanggung jawab bersama mengembangkan gereja itu menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Maka lingkungan dan wilayah yang mandiri berarti di tiap lingkungan dan wilayah itu ada prodiakon yang siap sedia untuk melayani umat di lingkungan dan di wilayah dalam tugas-tugas mereka. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang penting kiranya untuk kita perhatikan supaya kita memiliki gambaran tentang adanya prodiakon dalam lingkungan, wilayah, dan paroki kita. Kami, panitia ad hoc pemilihan prodiakon, menyadari bahwa pemilihan prodiakon ini akan terlaksana dengan baik kalau ada dukungan dari Bapak dan Ibu, dari para pengurus di lingkungan dan wilayah dengan baik. Maka kami sangat mengharapkan dukungan itu dan semoga proses pemilihan ini dapat terlaksana dengan baik dan Tuhan memberkati kita semua.